Recording in progress. Mana kabarnya Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Gimana Pak Didi dan bunda-bunda semua yang ada di sana? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf ini ada masalah teknis. Nggak apa-apa. Bisa bisa kita mulai kan mungkin ya? Monggo, saya ngikut saja dari jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, dari Gimana? Zoom meeting, dari Zoom meeting Aulia Global School tadi masih di mute? Apa ada yang disampaikan atau bagaimana tadi? Oh, ini Di mute, Pak. Ah, ya, oh sengaja di mute. Saya kira sedang menyampaikan sesuatu Ya, ke saya. GR ya saya bilang ya. itu. Ya, Bapak. Saya buka. Oh, itu kenapa bukan kita? Oh, Ya, ini dia, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan dengan Bapak Mantoro, betul ya Pak? Dede. Betul. Salawat serta salam telah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Wangtoro MPD, yang saya hormati Bapak Didi Kurniadi. Maaf. Yang saya hormati Kepala Sekolah TKW, para tamu undangan, kemudian baik tamu sejawat, para guru, Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya langsung mungkin aja. Ada sambutan dulu? Ya, langsung aja. Ya. Baik, acara selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Wanto MPD untuk memberikan materi pada hari ini. Terima kasih Ibu atas kesempatan dan waktunya. Ini langsung banget nih. Saya lagi menunggu kata-kata mutiara dari Pak Didi begitu ya. Pak Didi dan Bapak Ibu semua yang ada di sana, mohon maaf. eh, kita santai saja gitu ya. Santai saja, tidak acara formal begitu ya, biar lebih dekat. Walaupun saya ada di Semarang, Bapak Ibu ada di mana nih Pak Didi? Di Jakarta atau di mana? Di Karawang. Karawang Pak. Di Karawang ya, Bapak Ibu semua ada di Karawang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Hari Sabtu berkumpul bersama dalam rangka untuk ya sharing-sharing begitu ya. Saya juga tidak akan menggarami lautan Pak Didi. Yang ada di depan saya ini praktisi-praktisi pendidikan anak usia dini yang luar biasa. Jadi mohon maaf saya tidak akan menggarami lautan. Kita akan sharing bersama. Tidak lupa, terima kasih Aulia Global School, Pak Didi, Bu Ike, dan semua yang ada di sana yang memberikan kesempatan ke saya untuk sharing bersama terkait dengan pengembangan APE. Gitu, nggih. Jadi pengembangan APE ini bukan hal yang baru dan bukan sesuatu yang sulit, tapi terkadang karena sesuatu yang tidak sulit itu menjadi
mudah dan kadang-kadang juga mudah dilaksanakan, dianggap mudah begitu. Padahal kalau kita berbicara tentang pendidikan anak usia dini, ini menjadi hal yang sangat urgent begitu ya, menjadi hal yang sangat penting untuk kita bisa bersama-sama membersamai anak usia dini. Terima kasih kemarin sudah dibuatkan media komunikasi melalui WhatsApp Group. Saya jadi tahu nama-nama yang ada di sana, Pak Didi. Tapi mungkin tidak semua ya, karena sepertinya jumlahnya lebih banyak dibanding nama-nama yang ada di grup begitu. Yang ada di grup itu ada Selamat Pagi Bu Ike, Bu Fitri, Bu Fenti, Bu Mia, Bu Devi, Bu Maulida, Bu Dewi, Bu Nanda, Bu Evi, Bu Anissa, Bu Adisti, Bu Rova, Bu Dike, Bu Asti, ini nomor 15 Bu Gio atau Mas atau Pak Gio, mohon maaf. Nomor 16-nya ada Bu Nur, kemudian ada Bu Rani gitu ya, ada 17 kurang lebih. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Semangat ya. Boleh boleh lo bersuara biar saya nggak sendirian Pak Didi. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya izin share screen ya. Mungkin sekitar ya beberapa saat ke depan saya akan menyampaikan beberapa informasi. Nanti setelah slide terakhir akan ada diskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kemarin sudah bunda-bunda coba share di grup yang nantinya kemarin juga ada ide dari Bu Ike, apakah ini menjadi PR atau dilombakan ya. Saya rasa ini juga bisa menjadi PR begitu karena untuk beberapa tahapan sepertinya perlu waktu yang cukup panjang dan juga ada uji cobanya. Nah, ini jadi PR untuk bunda-bunda nanti untuk bisa mengimplementasikan apa yang direncanakan hari ini kepada murid-murid, kepada siswi di lembaga di kelasnya masing-masing nanti bisa dibuatkan progress reportnya begitu Pak Didi. Jadi untuk melihat apakah produk yang direncanakan hari ini itu tepat sesuai atau tidak begitu. Jangan-jangan menunya menu menurut kita bukan menu menurut anak-anak yang diinginkan oleh anak-anak. Nah, saya izin share screen Pak Didi dan bunda-bunda semuanya. Tolong di Oh, Pak Didi minta tolong saya belum bisa share screen, mungkin dijadikan host atau co-host. Maaf, jadikan co-host saja. Benar, Pak. Saya juga bukan host ternyata. Hostnya di Aulia Global School mungkin atau di Bu Ike. Saya belum bisa share screen, mau dibantu Pak Didi. Bentar, Pak. Saya jadi host sekarang. Eh, Sebentar. Kalau saya jadi host, saya tak buat Pak Didi jadi co-host. Oh, Pak Didi sudah. Oh, cuma satu yang nggak bisa jadi co-host ya. Hanya ada host ya. Malam gratisan, Pak. Oke, mudah-mudahan saya tidak terlempar ya. Oke, saya coba share screen lagi. Mohon dikonfirmasi sudah terlihat di tampilan yang ada di sana atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, Pak Didi dan bunda-bunda, bunda semua atau ada bapaknya Pak Didi selain Pak Didi di sana? Kebetulan saya saja, Pak. Oke, kita di eh, gender yang sama Pak Didi. Kalau ketemu dengan bunda-bunda kita sendirian gitu.
Oke, terkonfirmasi ya. Yang paling ganteng Pak Didi di sana. Oke, Pak Didi dan Bunda-Bunda semua, izinkan saya untuk beberapa saat ke depan menyampaikan sharing informasi. Bukan hal yang baru, ini sifatnya untuk reminder begitu ya. Mengingat kembali, saya juga kemarin sempat kepo Pak Didi ke sosial medianya Aulia Global School dan ternyata bunda-bundanya luar biasa di sana. Sudah banyak yang alhamdulillah sudah banyak yang PPG, sudah lulus gitu ya. Alhamdulillah ini menjadi bagian yang luar biasa, komitmen lembaga untuk bisa memberikan yang terbaik untuk pendidik agar pendidik juga bisa memberikan yang terbaik juga untuk peserta didiknya. Oke, Pak Didi dan Bunda-Bunda semua, kita akan mulai sharing hari ini terkait dengan alat eh, permainan edukatif ya. Jadi bukan hal yang baru untuk kita tadi di awal saya sampaikan dan yang pertama adalah seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Didi ada tiga hal yang akan kita diskusikan hari ini. Yang pertama tentang pentingnya APE, kemudian ada materi terkait dengan inovasi digital dan juga nanti ada praktik pengembangan APE di slide terakhir yang mungkin nanti akan menjadi PR bunda-bunda semua di sana karena rancangan ini ketika sudah dibuat nanti harus coba diimplementasikan ke peserta didik untuk menguji apakah APE yang sudah dikembangkan oleh bunda-bunda semua itu tepat sasaran atau tidak gitu. Jangan sampai APE itu hanya bagian dari asumsi kita sebagai orang dewasa atau sebagai pendidik yang membersamai anak, tapi APE adalah sesuatu yang betul-betul bisa menjadi begitu ya, menjadi sesuatu untuk peserta didik begitu. Jadi tidak hanya main, nah khawatirnya itu hanya main gitu. Bunda-bunda, saya punya tampilan di layarnya bunda-bunda terkait dengan bermain. Kita awali dengan ini dulu. Semoga bunda bisa melihat di layar sana ya. Bermain itu seperti apa sih gitu? Atau kenapa kok peserta didik itu perlu bermain? Nah, nanti saya butuh respon dari bunda-bunda semua begitu terkait nomor 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya kira-kira kenapa kok anak itu butuh bermain begitu. Nah, bermain ini bunda-bunda semuanya untuk anak usia dini itu bukan hanya untuk mengisi waktu luang saja begitu. Kan anak belum punya tanggung jawab seperti Pak Didi yang harus memanajemen Aulia Global School begini ya. Jadi anak-anak itu waktu luangnya banyak diisi dengan bermain. Tetapi bermain di sini itu bukan hanya aktivitas mengisi waktu saja. Anak gabut kemudian main tidak, apalagi ketika kita bicara konteksnya adalah di lembaga pendidikan gitu. Aulia Global School memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk bermain itu bukan untuk mengisi waktu bermain begitu, tapi untuk menstimulasi tumbuh kembangnya. Nah, disitulah proses belajar terbaik yang terjadi pada diri anak begitu. Bunda-bunda pernah mendengar istilah belajar melalui bermain, belajar ya bermain, belajar sambil bermain dan seterusnya gitu ya. Istilah-istilah seperti itu, saya tidak akan memperdebatkan bunda-bunda menggunakan istilah yang mana. Yang terpenting adalah ketika anak bermain ini, dia terjadi proses internalisasi di antaranya adalah berpikir begitu ya. Jadi anak itu berpikir, anak itu merasakan sesuatu, bisa merasakan teksturnya, bisa merasakan rasanya, bisa juga merasakan kegembiraan ketika bermain gitu. Anak berinteraksi dengan alat permainan edukatifnya, berinteraksi dengan teman-temannya gitu. Bahkan yang lebih penting lagi atau salah satu hal yang penting adalah ketika anak bermain itu terjadi yang namanya problem solving bunda-bunda, di mana anak itu belajar menyelesaikan masalah begitu. Jadi kalau kita ingin anak kita atau peserta didik kita itu tumbuh kembangnya optimal, ya bukan mengurangi bermain. Boleh ditambah bermain dengan syarat bunda-bunda harus punya rancangan, rancangan bermain yang bermakna. Begitu. Jadi ketika anak hanya bermain, ya mungkin itu hanya bermain, tapi tidak bermain yang bermakna. Nah, menjadi pertanyaan besar untuk kita semua di dunia anak usia dini adalah bunda-bunda, ketika anak bermain, asumsi kita anak itu belajar di situ. Tapi apakah belajar atau hanya bermain? Nah, itu yang harus
kita tahu begitu. Jadi jangan sampai anak yang tadi banyak waktu luangnya bermain itu hanya bermain begitu, tapi bermain yang mempunyai makna, ada nilai edukatifnya di situ. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar, apakah kita sudah betul-betul memberikan bermain yang punya makna atau bermain yang mengisi waktu luang gitu. Nah, mungkin saya tidak bisa mendengar suara bunda-bunda yang ada di sana, tapi tolong didiskusikan dengan teman-teman di sebelahnya. Kira-kira eh, selain kebutuhan anak adalah bermain, bermain itu untuk anak itu sebagai apa sih begitu? Coba didiskusikan dengan di sebelah-sebelahnya begitu. Jadi anak itu nggak hanya main begitu. Selain bermain itu kebutuhan anak, kira-kira apa lagi nih? Ini yang perlu diketahui dulu. Kenapa gitu? Kenapa kok anak perlu bermain gitu? Selain main itu kebutuhannya anak gitu ya. Ya, terima kasih responnya begitu. Jadi melihat ada gerakan-gerakan diskusi begitu ya, walaupun saya tidak dengar yang didiskusikan begitu. Tapi saya berpikir positif kalau bunda-bunda yang di sana sedang berpikir sesuatu dan menyampaikan sesuatu walaupun saya tidak mendengar dari sini. Ya, selain bermain sebagai kebutuhan anak, bermain itu juga sebagai media belajarnya anak begitu ya. Jadi belajar paling efektif si anak itu melalui bermain, bukan metode ceramah, bukan klasikal begitu, tapi anak harus doing begitu, anak harus melakukan. Kalau kita meminjam teori konstruktivisme, teori pembelajaran konstruktivismenya Piaget misalnya, ya anak harus melakukan, anak harus eksplorasi begitu untuk menemukan sesuatu. Misalnya anak belajar warna itu tidak hanya dengan menyebutkan anak-anak ada warna loh, ada warna-warna merah, kuning, hijau, biru, tapi langsung dengan benda konkretnya begitu. Misalnya menyusun balok yang konkret, ada bendanya, baloknya yang warna-warni begitu, bukan balok yang warna kayu saja ya, bunda-bunda, tapi balok yang berwarna-warni. Kemudian ini menstimulasi tumbuh kembang anak jelas. Itu bermain itu menstimulasi tumbuh kembang anak begitu. Dimana bermain ini aspek yang ada dalam diri anak, kalau kita bicara misalnya mengambil dari Permendikbud 137 yang lama begitu, kalau sekarang kan bunda-bunda pakainya kurikulum merdeka begitu ya, bebas mau pakai yang mana. Kalau misalnya lebih konkret terbagi menjadi 6 aspek perkembangan yang ada di Permendikbud 137 itu, ya itulah yang akan terstimulasi begitu. Main peran, belajar sosial, belajar bahasa, kemudian ada ekspresi diri anak begitu, kemudian membangun kreativitas anak, membangun karakter serta didik, karakternya mau bangun menjadi seperti apa, misalnya antri menunggu giliran melalui bermain, estafet itu kan sebetulnya mengantri giliran kan begitu, tapi dipercepat dengan lari dan seterusnya misalnya. Nah, ini adalah kaitannya dengan bermain. Kenapa kok penting sekali, Bu? Kita akan melihat sekilas bunda-bunda terkait dengan Permendikbud nomor 11 tahun 2020 tentang alat permainan edukatif, bahwasanya berdasarkan Permendikbud nomor 11 tahun 2020 ini, APE itu bukan sekedar mainan biasa ya Bunda, tetapi ini memang alat yang dirancang begitu, yang dirancang untuk membantu proses belajarnya anak melalui bermain. Jadi nggak serta-merta anak diberikan mainan kemudian yuk silakan bermain, enggak begitu. Tapi kenapa kok anak harus bermain itu? Kenapa kok bunda-bunda itu menyediakan alat permainan itu begitu? Nah, yang tidak kalah penting dan saya rasa bunda juga sudah paham, ini harus disesuaikan dengan tumbuh kembang si anak. Karena perkembangannya berbeda, pertumbuhannya juga tiap anak di dalam kelasnya bunda-bunda pasti saya rasa heterogen begitu, nggak sama semuanya, nggak ketiplek sama begitu, pasti ada bedanya lah. Ini harus harus disiapkan oleh ayah bunda, oleh bunda-bunda semuanya untuk memfasilitasi begitu. Jadi
kalau kita lihat APE tadi yang disampaikan di Permendikbud nomor 11 adalah hal yang dirancang gitu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk apa ya? Tidak tiba-tiba itu ada atau tidak tiba-tiba disediakan hanya begitu saja kepada peserta didik. Artinya ada tujuan khusus yang disiapkan oleh Bunda. Kenapa kok anak harus menggunakan permainan itu? Kenapa kok anak harus bermain itu? Kenapa kok Bunda harus memberikan permainan itu? Itu. Nah, ini yang harus dipahami bahwa bunda-bunda juga harus memahami tiap anak berbeda, perkembangannya berbeda. Anak usia 3 tahun ya kalau bermain puzzle bukan puzzle yang isi 10 keping atau 8 keping begitu. Anak 3 tahun ya beri yang 3 keping atau yang 4 keping begitu. Kalaupun banyak kepingnya nanti bukan puzzle yang misalnya gambar kudanya terpotong-potong begitu, tapi kuda yang utuh kuda, kemudian kambing utuh kambing begitu kan ada yang model tinggal dimasukkan ke dalam polanya begitu ya. Sebelum lanjut Pak Didi, saya mau konfirmasi Pak Didi. Halo Pak Didi, ada di situ Pak Didi? Halo. Ini waktunya berjalan mundur, tinggal 8 menit. Atau Apa-apa izin, dihabisin aja. izin Nanti saya di buatkan ulang linknya. izin Pak Didi, saya buatkan link Zoom, saya kirimkan ke Pak Didi pakai akun saya gitu ya, biar nggak Oh iya, terpotong siap, gitu ya. siap. Ya, ini saya keluar dulu, terus saya buatkan Zoom, nanti saya WA ke Pak Didi gitu ya. Siap. Oke, saya buatkan linknya dulu, karena sebentar lagi mati ini.